Bayangkan seorang pria arogan berdiri di depan banyak orang, tertawa sinis, meremehkan keyakinan yang mereka pegang. Satu persatu pertanyaannya dilempar dan tak seorang pun berani menjawab. Semua terdiam, suasana tegang, hingga tiba-tiba seorang ibu sederhana berdiri. Tak ada yang menyangka, justru dari lisannya keluar jawaban yang membalikkan segalanya. Inilah kisah yang akan membuatmu merinding sekaligus terinspirasi. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Di sebuah balai pertemuan sederhana di tengah kota kecil, orang-orang sudah berkumpul sejak pagi. Suasana ramai, kursi-kursi plastik terisi penuh, dan bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Semua mata tertuju pada satu sosok pria yang duduk dengan tegak di kursi depan. Penampilannya rapi, setelan jas hitam yang mengilap, dasi merah menyala, serta senyum penuh keyakinan terpampang di wajahnya. Pria itu terkenal sebagai seorang pendebat ulung. Ia sering diundang ke berbagai tempat untuk mengajar logika, meskipun yang sebenarnya terjadi adalah ia lebih sering merendahkan keyakinan orang-orang di hadapannya. Bagi sebagian orang, ia terlihat cerdas dan memukau, tapi bagi yang lain, ia hanya seorang yang arogan, menikmati saat orang lain tidak mampu menjawab pertanyaannya. Hari itu, ruangan terasa lebih panas dari biasanya. Sebagian besar warga datang bukan karena ingin belajar darinya, melainkan ingin tahu siapa yang berani menghadapi si pendebat. Katanya dia selalu bisa membuat orang-orang kehabisan kata, bisik seorang pemuda di barisan belakang. Aku ingin lihat apakah hari ini ada yang bisa melawannya. Sementara itu, pendebat itu tersenyum lebar, bahkan sesekali terkekah kecil. Tawanya dingin, seolah ia sudah tahu bagaimana acara ini akan berakhir. Dirinya kembali berdiri sebagai pemenang dan semua orang di ruangan hanya bisa menunduk. Ketika ia melangkah ke depan, mikrofon di tangannya bergetar sebentar. Lalu suaranya yang lantang memenuhi ruangan. Saudara-saudara, hari ini saya akan membuktikan sekali lagi betapa rapuhnya keyakinan yang kalian anut. Kalian mungkin berpegang pada sesuatu yang kalian anggap suci, tapi apakah benar itu masuk akal? Apakah benar itu bisa dipertanggungjawabkan dengan logika? Orang-orang mulai saling pandang. Sebagian merasa tersinggung, sebagian lain hanya menunggu apa yang akan terjadi. Namun yang jelas, suasana semakin tegang. Pendebat itu tertawa keras, kali ini lebih sinis. Jangan khawatir, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Saya tidak akan kasar, saya hanya akan bertanya. Dan saya yakin, tak seorang pun di ruangan ini yang bisa menjawab dengan benar. Kamera imajiner seolah menyorot wajah-wajah tegang di antara penonton. Beberapa menunduk, beberapa lain menggeleng pelan seolah mereka sudah pasrah dengan hasilnya. Tak ada yang berani bicara, dan di tengah keheningan itulah senyum licik pendebat semakin melebar. Ia tahu ini adalah panggungnya. Namun tanpa disadarinya, seseorang di sudut ruangan memperhatikan dengan seksama. Seseorang yang tidak ia duga sama sekali akan mengubah jalannya cerita hari itu. Pria itu berdiri tegak di tengah ruangan, menatap setiap wajah yang hadir seolah sedang mengukur kelemahan mereka satu persatu. Tangannya terangkat, dan ia mulai melontarkan pertanyaan pertamanya dengan suara lantang. Kalau kalian benar-benar yakin dengan keyakinan kalian, katanya sambil berjalan pelan di depan, bisakah kalian membuktikan secara logis bagaimana kalian bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa kalian lihat, tidak bisa kalian pegang? Ruangan mendadak hening. Beberapa orang yang tadinya bersemangat menonton, kini menunduk dalam-dalam. Ada yang menggenggam erat jemarinya, ada pula yang menghela napas panjang, seolah sudah tahu mereka tidak akan mampu menjawab. Pendebat itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Hahaha, lihat, hanya satu pertanyaan sederhana dan kalian semua sudah diam. Apa gunanya keyakinan kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan logika? Bisik-bisik mulai terdengar. Seorang remaja di barisan tengah berbisik pada temannya. Kenapa tidak ada yang berani menjawab? Temannya hanya menggeleng. Seorang bapak tua mengusap wajahnya, gelisah,
seolah hatinya panas tapi lidahnya keluh. Pendebat itu terus mengasah serangannya. Apakah kalian percaya begitu saja hanya karena diwariskan? Karena orang tua kalian bilang begitu, kalian manut saja? Apakah itu yang kalian sebut kebenaran? Apa bedanya dengan dongeng? Suasana makin panas. Orang-orang merasa tersudut, tapi tak ada satupun yang berani maju. Raut wajah mereka campur aduk antara marah, bingung, dan takut dipermalukan jika mencoba menjawab. Melihat itu, sang pendebat semakin bersemangat. Ia melontarkan pertanyaan kedua, kali ini lebih menusuk. Kalau benar ada keadilan dari keyakinan kalian, mengapa di dunia ini masih banyak orang baik yang menderita, sementara orang jahat malah bergelimang harta? Di mana buktinya? Kalau ada yang berani, jawab saya sekarang. Ia mengacungkan jari ke arah kerumunan, menantang siapa saja yang berani. Tapi sekali lagi tak ada yang berdiri. Sunyi, yang terdengar hanya suara napas berat orang-orang yang menahan perasaan mereka sendiri. Pendebat itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa panjang. Hahaha, inilah buktinya. Keyakinan kalian hanyalah ilusi yang kalian peluk erat karena kalian takut menghadapi kenyataan. Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada. Semakin lama tawan itu terdengar seperti ejekan yang menusuk hati. Penonton mulai gelisah, beberapa menundukkan kepala karena malu, beberapa lagi menatapnya dengan tatapan tajam tapi tetap bungkam. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sesosok sederhana bergerak pelan dari kursi paling belakang. Langkahnya tidak tergesa, bahkan cenderung tenang. Hampir tak ada yang memperhatikannya pada awalnya, sampai suara kursi yang bergeser terdengar jelas. Semua mata menoleh, seorang ibu dengan pakaian sederhana dan kerudung kusam yang menutupi rambutnya, berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut meski tubuhnya mungil dan ringkih. Ia berjalan perlahan ke depan, melewati puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa heran dan khawatir. Pendebat itu menghentikan tawanya, menatap ibu itu dari ujung kepala sampai kaki. Senyum meremehkan kembali muncul di wajahnya. Oh, jadi akhirnya ada yang berani menjawab. Seorang ibu-ibu. Baiklah, mari kita lihat sejauh mana keyakinan sederhana bisa bertahan melawan logika. Suasana ruangan semakin tegang. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Hari yang tadinya terasa biasa, kini berubah menjadi panggung duel yang tak seorang pun menyangka akan dipimpin oleh seorang ibu sederhana. Langkah-langkah pelan itu terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Semua mata kini terarah pada sosok seorang ibu sederhana. Ia mengenakan gamis polos berwarna coklat muda, kerudung yang agak kusut menutupi kepalanya, dan di tangannya masih tergenggam sebuah tas kain lusuh berisi belanjaan. Dari penampilannya, semua orang tahu, ia bukan orang berpendidikan tinggi, apalagi ahli debat. Tapi ada sesuatu pada sorot matanya. Tenang, mantap, dan penuh keyakinan. Sebelum membuka mulut, bibirnya bergetar pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara itu lirih, tapi cukup untuk didengar orang-orang terdekatnya. Seketika, beberapa warga yang tadinya menunduk kini menegakkan badan. Ada secercah harapan yang muncul di wajah mereka. Pendebat itu menyilangkan tangan di dada, senyumnya semakin lebar. Jadi ini dia lawan saya, katanya sinis. Ibu-ibu dari pasar yang masih membawa belanjaannya. Apa benar ibu ingin menjawab pertanyaan saya? Hahaha, menarik. Ibu itu berhenti tepat di hadapan pria itu. Ia menatapnya tanpa gentar, meski tubuhnya kecil dibanding sosok laki-laki jangkung di depannya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Anak muda, kau banyak bicara tentang logika, tapi izinkan aku bertanya, apakah kau bisa melihat udara yang kau hirup sekarang?" Kerumunan mendadak bersuara lirih, sebagian mengangguk, sebagian lagi menutup mulut menahan keterkejutan. Pendebat itu sempat terdiam sejenak, lalu terkekeh. Oh, jadi itu contoh yang terlalu mudah. Udara memang tidak terlihat, tapi ada bukti ilmiah kalau udara itu nyata. Sang ibu tersenyum tipis, tidak tersinggung. Begitu juga dengan keyakinan kami, nak. Tidak terlihat oleh mata, tapi nyata bagi hati. Dan kami pun punya banyak bukti, bukan sekedar cerita. Hanya saja, bukti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh hati yang sombong. Suasana ruangan bergemuruh. Beberapa orang mulai menepuk pelan lutut mereka,
menahan keinginan untuk bersorak. Pendebat itu berusaha menjaga wibawanya meski senyumnya kini sedikit kaku. Sang ibu melanjutkan, "Kau juga bertanya, mengapa orang baik kadang menderita, sementara orang jahat hidup bergelimang harta? Nah, kalau kau percaya pada dunia ini sebagai akhir dari segalanya, tentu saja itu tidak adil. Tapi kami, sebagai Muslim, percaya pada kehidupan setelah mati. Dunia hanyalah ujian. Seperti seorang murid yang diuji dengan soal sulit, bukan berarti gurunya membenci. Justru disitulah ditentukan siapa yang sungguh-sungguh lulus dan siapa yang gagal." Kalimat itu jatuh seperti air sejuk di tengah panasnya ruangan. Orang-orang menoleh satu sama lain, beberapa mengangguk pelan, wajah mereka mulai berbinar. Pendebat terdiam. Ia mencoba membuka mulut tapi tak ada kata yang langsung keluar. Ia tidak menyangka seorang ibu sederhana bisa menjawab dengan begitu jernih. Kerumunan yang tadinya tertekan, kini berubah suasananya. Ada semangat yang tumbuh kembali. Sorak kecil mulai terdengar dari pojok ruangan. Semua menanti, apalagi yang akan dikatakan sang ibu. Hari itu, seorang muslimah biasa yang awalnya diremehkan, baru saja menyalakan percikan yang akan membalikan keadaan. Ruangan yang tadinya penuh cemooh, kini berubah menjadi hening, penuh rasa penasaran. Semua mata tertuju pada sang ibu yang berdiri dengan tenang. Tidak ada tanda gugup di wajahnya, tidak ada ketergesaan dalam ucapannya. Justru ketenangannya semakin membuat kata-katanya menusuk hati. Pendebat itu berusaha mengembalikan kendali. Ia berdaham keras, lalu berkata, "Ibu, jawabanmu terdengar indah, tapi itu hanya kata-kata manis. Dunia ini butuh bukti nyata, bukan sekadar keyakinan. Kalau benar ada Tuhan seperti yang ibu percayai, mengapa Dia membiarkan penderitaan menimpa anak-anak yatim, orang miskin, dan mereka yang tidak bersalah?" Pertanyaan itu membuat beberapa penonton kembali menunduk. Pertanyaan yang sama sudah sering membuat banyak orang bungkam. Tapi sang ibu tersenyum. Ia merapatkan tas kainnya di dada, lalu menjawab lembut, "Nak, aku seorang ibu. Aku punya anak yang dulu pernah sakit keras. Setiap malam aku menangis, setiap pagi aku berdoa. Saat itu, aku tidak tahu apakah anakku akan sembuh. Aku menderita, aku kecewa, aku marah pada takdir. Tapi setelah beberapa waktu, anakku sembuh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku pun belajar satu hal. Penderitaan bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru penderitaan adalah cara Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, untuk berharap hanya kepadanya, dan untuk menghargai nikmat ketika datang kembali." Kata-kata itu jatuh berat di hati penonton. Beberapa ibu di kursi belakang meneteskan air mata. Seorang pemuda menggigit bibirnya, menahan rasa haru. Pendebat itu mencoba menyelah. Itu hanya pengalaman pribadi, tidak semua orang seberuntung itu. Sang ibu menoleh padanya, tatapannya teduh. Benar, tidak semua orang seberuntung itu. Ada yang anaknya tidak pernah sembuh, ada yang keluarganya tidak kembali. Tapi apakah itu berarti Tuhan tidak adil? Nah, hidup ini bukan tentang panjangnya umur atau banyaknya harta. Hidup ini tentang bagaimana kita menghadapinya. Di dalam Islam, kami percaya bahwa setiap kesulitan membawa pahala. Air mata seorang ibu, doa seorang anak, kesabaran seorang miskin, semuanya dicatat dan akan dibalas dengan adil, meski bukan di dunia ini. Ruangan semakin hening, bahkan lapas pun terdengar jelas. Lalu sang ibu menambahkan, "Nak, ilmu boleh membuatmu tinggi, tapi jangan sampai membuatmu sombong, karena kesombonganlah yang membuat hati buta, meski logikamu setajam pisau." Kata-kata itu membuat penonton kembali bersorak. Tepuk tangan menggema, beberapa orang bahkan berdiri. Hari itu keseimbangan panggung berubah total. Dari seorang pendebat yang penuh percaya diri, kini justru seorang ibu muslimah sederhana yang mengendalikan seluruh ruangan dengan kebijaksanaannya. Suasana ruangan semakin memanas, tapi bukan lagi karena ejekan si pendebat. Kali ini, aura itu datang dari keyakinan yang terpancar dari kata-kata sang ibu. Semua orang yang hadir merasakan perubahan yang drastis. Dari rasa takut, kini berubah menjadi harapan. Dari rasa tertekan, kini berubah menjadi kebanggaan. Pendebat itu berdiri kaku, tangan yang tadi memegang mikrofon dengan percaya diri kini mulai bergetar halus. Keringat tampak mengalir di pelipisnya.
Ia mencoba tertawa, mencoba menertawakan kata-kata ibu itu, tapi suaranya terdengar sumbang, tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Hahaha, kata-kata yang indah, ucapnya terbata, tapi tetap saja tidak cukup membuktikan apa-apa. Namun, penonton tidak lagi berpihak padanya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pendebat itu kini terdengar hambar. Orang-orang sudah terlanjur tersentuh oleh jawaban sang ibu. Ibu itu melangkah setengah ke depan, mendekat, lalu berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Nak, bukan tugas kita membuktikan segala sesuatu dengan mulut. Kehidupan manusia bukan sekedar perdebatan. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan iman, sabar, dan amal baik. Itu saja sudah cukup sebagai bukti bagi hati yang jujur. Kalau kau masih butuh bukti lain, tanyakan pada hatimu sendiri. Apa benar hatimu tenang dengan hidup yang kau jalani sekarang?" Pertanyaan itu menghantam keras, seolah menelanjangi kesombongan yang selama ini ia banggakan. Pendebat itu mendadak terdiam, wajahnya memerah, matanya berkedip cepat seolah mencari jawaban. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Penonton bergemuruh, beberapa bersorak Allahu Akbar dengan penuh semangat. Ada pula yang berdiri, bertepuk tangan keras. Anak-anak muda yang tadinya ragu kini bersorak lantang, bangga pada sosok ibu muslimah sederhana itu. Pendebat menunduk sesaat, menutup wajahnya dengan tangan. Ia mencoba menahan rasa malu, tapi jelas terlihat bahwa hatinya goyah. Ego yang selama ini ia pelihara kini runtuh sedikit demi sedikit. Sang ibu tidak mengejek, tidak menertawakannya. Ia hanya berdiri tenang, menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Nak, kau masih muda. Kau punya banyak ilmu, tapi ingatlah, ilmu tanpa iman hanya akan menjadikanmu sombong. Sedangkan iman, meski tanpa gelar, bisa membuat seseorang bijaksana." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan tembok kesombongan si pendebat. Ruangan meledak dengan sorakan, tepuk tangan, dan teriakan kagum. Untuk pertama kalinya dalam sejarah debatnya, pria yang selalu merasa paling benar itu tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri terpaku, wajahnya merah padam, matanya bergetar menahan emosi yang bercampur aduk antara marah, malu, dan bingung. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas angin tua di langit-langit yang terdengar berderit, berputar pelan. Semua mata menatap lurus ke arah pendebat yang kini menunduk. Ia, yang biasanya berdiri tegak dengan dada membusung, kini bahunya merosot, wajahnya merah, dan tatapannya tidak lagi setajam tadi. Orang-orang mulai berbisik pelan. Dia terdiam? Tidak mungkin, biasanya dia selalu menang. Subhanallah, ibu itu benar-benar membuatnya tidak berkutik. Pendebat menggenggam mikrofon lebih erat. Ia membuka mulut, mencoba bicara, tapi hanya keluar suara parau. Aku hanya... Kalimatnya terputus. Ia menghela nafas geras, matanya liar mencari alasan untuk bangkit kembali. Namun sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata lain, sang ibu tersenyum lembut dan berkata, "Nak, tidak apa-apa kalau kau tidak bisa menjawab. Itu bukan aib. Yang jadi aib adalah jika seseorang menutup hatinya dari kebenaran hanya karena gengsi. Ilmu yang sejati justru membuat seseorang rendah hati, bukan meremehkan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada 1000 argumen. Pria itu merasakan hatinya bergetar, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Rasa malu yang tulus. Ia tidak sedang kalah dalam perdebatan logika, tapi kalah di hadapan kebijaksanaan hati. Penonton meledak dalam tepuk tangan. Beberapa berdiri, bersorak keras, bahkan ada yang mengangkat tangan ke udara sambil berteriak penuh semangat, "Allahu Akbar." Suara itu menggema, menyalakan semangat seluruh ruangan. Pendebat semakin gelisah, wajahnya memerah, matanya menatap ke lantai. Untuk pertama kalinya, ia merasa panggung bukan lagi miliknya. Mikrofon yang tadi menjadi senjatanya kini terasa berat, seolah menertawakan kelemahannya sendiri. Akhirnya dengan langkah terburu-buru, ia menurunkan mikrofon ke meja. Suaranya nyaris berbisik. Cukup untuk hari ini." Ia berbalik, berjalan cepat menuju pintu keluar. Beberapa orang mencoba menahan tawa, tapi sorak-sorai penonton semakin keras. Semua yang hadir menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Seorang pendebat arogan yang selama ini dikenal selalu menang dan menertawakan keyakinan orang lain,
hari itu kalah telak oleh seorang ibu muslimah sederhana yang hanya berbekal iman dan pengalaman hidup. Sementara sang pendebat menghilang di balik pintu, sang ibu kembali ke kursinya. Ia menunduk, wajahnya tetap tenang, seolah tidak merasa baru saja menundukkan seorang yang terkenal. Tas kain lusuhnya kembali dipeluk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kerumunan berdiri, memberi jalan, memberi hormat. Ada rasa bangga, ada rasa terharu, dan ada rasa kagum. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu sejarah kecil tercipta. Kesombongan dipatahkan oleh kebijaksanaan dan arogansi tumbang oleh kerendahan hati. Sorak-sorai yang bergemuruh perlahan mereda. Suasana ruangan kini berubah menjadi hangat dan penuh rasa haru. Orang-orang saling pandang, seakan baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Sang ibu duduk kembali di kursinya dengan wajah tenang. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan yang berlebihan. Hanya senyum tulus yang tergambar di bibirnya, seakan ingin berkata bahwa ia hanyalah seorang hamba biasa yang mencoba membela kebenaran dengan cara sederhana. Seorang anak muda dari barisan belakang tiba-tiba berdiri. Suaranya bergetar. "Bu, terima kasih. Hari ini kami belajar sesuatu. Ternyata iman bukan sekedar kata-kata, tapi kekuatan yang bisa mengalahkan kesombongan." Kalimat itu disambut anggukan dari banyak orang. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang tersenyum lebar. Atmosfer ruangan terasa berbeda. Lebih damai, lebih kuat, dan lebih bersemangat. Narasi imajiner mengalun. Hari itu semua orang mendapat pelajaran berharga, bahwa kebijaksanaan tidak harus datang dari gelar tinggi atau kata-kata rumit. Kadang kebijaksanaan justru lahir dari hati yang tulus, dari iman yang teguh, dari pengalaman seorang ibu sederhana yang hidupnya penuh perjuangan. Kamera imajiner menyorot kursi kosong di depan, tempat pendebat tadi duduk, sebuah simbol kesombongan yang akhirnya tumbang. Lalu beralih menyorot sang ibu yang kini sibuk merapikan belanjaannya, seakan semua yang terjadi barusan hanyalah hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kesombongan bisa membuat lidah lancar, tapi iman membuat hati bicara. Dan ketika hati berbicara dengan jujur, bahkan suara paling lantang sekalipun akan terdiam. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi jawaban terbesar datang dari orang yang paling kita anggap kecil. Bayangkan seorang pria arogan berdiri di depan banyak orang.